dipersembahkan oleh setiap individu memiliki definisi yang berbeda atas arti sebuah kesuksesan. Semua orang ingin sukses, tapi pada kenyataannya hanya 2% orang yang akan benar-benar mencapai dan menikmati arti sebuah kesuksesan. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sukses tidak ada yang instan. Sukses adalah sebuah perjalanan, sebuah proses. Karena menurut saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa mesti nunggu tua? Saya Billy Boon. Hai Ores, saya percaya bahwa orang yang happy akan kerjanya lebih perform. Nah, sayangnya banyak banget perusahaan yang nggak menyadari akan hal tersebut. Mereka hanya berpikir profit, dan profit. Siang hari ini saya akan ngobrol dengan Rene Suardono dan Yoris Bastian dan juga HR dari sebuah perusahaan yang benar-benar mengencourage dan mengizinkan karyawannya untuk have fun di kantor. Nutrifood. This is Yang on Top. Ada banyak cara yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Nutrifood memiliki banyak program untuk meningkatkan kreativitas karyawan dalam bekerja. Mulai dari makan siang bersama, mengadakan games, menyediakan fasilitas olahraga, hingga Halloween party seperti yang sedang mereka rayakan pada episode kali ini. Hal-hal tersebut dilakukan Nutrifood untuk menjadi tempat yang paling menyenangkan untuk bekerja. Hai Aris. Aduh, ini udah bakal susah nih, serius sepanjang setengah jam ke depan nih. Saya sudah bersama dengan seperti biasa career coach kita nih, Mas Rene, Om Rene, dan Yoris. Tangan gue, kenapa tangan gue? Tangan lo, Riz. Oke. Kenapa? Udah, makan aja. Oke. Enggak. Gini, sekarang ini kan kita lagi ada di Nutrifood ya, perusahaan yang fun, yang mengencourage Total, men. Total, ya. Nah, untuk apa sih yang bisa men-trigger orang-orang untuk menjadi kreatif, Riz? Ya, ini kan salah satu contoh ya, bagaimana hal-hal kecil kayak gini membiasakan mereka keluar dari rutinitas. Rutinitas kerja sehari-hari, ya once in a while mereka bikin event-event seperti ini. Siapapun bisa bersinar hari ini melalui kostumnya gitu ya. Jadi pada saat nanti beneran di kerjaan mereka perlu untuk lebih kreatif, mereka udah nggak sungkan gitu loh melakukan hal-hal yang tidak biasa. Jadi kayak event seperti ini pun itu mengencourage employee untuk mencoba kreatif ya? Mencoba kreatif, sedikit gila, sedikit beda. Sedikit, kalau menurut gue banyak, ya? ini gila ini. Nah iya kan, makanya itu istilahnya ada yang nanti cuman biasa-biasa aja, ada yang dia sangat extremely kreatif. Nah itu kan untuk sesuatu yang bukan dikerjain mereka boleh. Nah nanti untuk sesuatu yang mereka kerjain dampaknya akan lebih berasa. Jadi kreatif itu untuk, ya kita harus nyoba gitu. Iya. Atau harus dibiasakan. Dibiasakan untuk tidak biasa. Dibiasakan untuk nggak biasa. Kan banyak kantor rata-rata membiasakan karyawannya untuk tertib, membiasakan karyawannya untuk melakukan segala sesuatunya sangat teratur. Nah ini sesekali mereka keluar dari keteraturan itu. Itu yang sebenarnya juga bisa menciptakan kreativitas. Oke. Nah, Bro Rene, bener nggak sih kalau misalnya company yang mengencourage kreativitas seperti ini, ya, itu akan menunjang kinerja mereka? Ya, selain rasa takut tentunya ya. Kalau dibilang kinerja itu kan lebih dari sekedar produktivitas ya, Bill ya. Justru pada saat lo dibuka peluang untuk bisa berkreasi itu artinya ada ruang untuk lo bisa melakukan sesuatu, dan sesuatu tuh mungkin benar, mungkin juga enggak, mungkin berhasil, mungkin juga enggak. Itu yang disebut sebagai creativity, dan justru itu jadi modal untuk melakukan banyak hal. Gue kasih contoh deh, namanya Gmail, benar nggak? Nggak pernah ada zamannya di mana kita dapat satu account email gratis, isinya waktu itu jauh melebihi yang lain, dapat 1 giga kalau nggak salah, ya kan? Nah, bentuk
ruang untuk berkreasi, ruang untuk mengekspresikan diri, itulah yang sebenarnya jadi modal untuk kinerja. Ingat, kinerja ini nggak bicara produktivitas yang linear. Jadi kalau sekarang menghasilkan 100, challenge-nya bukan cuma gimana caranya menghasilkan 200 atau 1000, enggak. Tapi gimana caranya menghasilkan yang ini mungkin 100, tapi bisa jadi kita memunculkan kalau produk A, sekarang ada produk B, C, D, E, F, G, H, I, J. Itu munculnya hanya kalau lo bisa memberdayakan semua karyawan lo untuk jadi kreatif. Nah itu gimana caranya? Apakah culture perusahaan itu harus selalu melulu dibikin oleh dari top down atau gimana? Yang namanya idea, culture, prinsip itu memang selalu top down. Ya kan? Nggak mungkin topnya bilang boleh saya bebaskan berkreasi, tapi itu udah pasti nggak jalan. Ya kan? Kata-kata tapi itu udah membatasi, sudah melimitasi. Yang harus diberikan adalah kemerdekaan untuk bisa melakukan sesuatu. Gimana caranya ngebuat perusahaan yang fun? Bagaimana sebenarnya untuk membuat kantor yang fun itu pertama bukan masalah budget. Banyak orang kan mikirnya kayak orang udah langsung mikirnya aduh ini keluar duit nih. Iya, sebenarnya with the same budget ya, mau di Nutrifood waktu itu pernah visit ke sini, mau di Google kemarin visit sama Rene. Sebenarnya budgetnya sama-sama aja sih, hanya mereka sedikit lebih kreatif memainkan itu gitu. Jadi kayak kita kemarin makan di di kantornya Google Singapura ya, makanannya sebenarnya bukan yang mahal, tapi healthy dan fun gitu ya. Dia menggunakan kreativitas. Jadi bukan berarti pakai chef itu terus artinya makanannya kayak di hotel. Di sana tuh setiap 10 meter ada tempat makan gitu. Jadi istilahnya micro kitchen. Iya, micro kitchen. You can meet many different people from different division, ngobrol. Nah, dari obrolan itu sebenarnya terjadi kreativitas. Jadi bukan sekedar bahwa dia harus bikin fun tuh bahwa harus ada tempat main PlayStation apa segala macam. Itu sebenarnya ya bonus aja, dan again sebenarnya secara budget bukan sesuatu yang big deal atau angkanya gede sekali ya, sesuai dengan kemampuan company masih bisa kok. Dan ya itu ya, untuk membuat perusahaan fun ya kita harus berpikir kreatif lah ya. Brainstorming mungkin bareng-bareng sama karyawan, seluruh karyawan yang kita mau ngapain nih. Iya, dan what do you think fun menurut kalian tuh apa gitu ya. Dibebasin, tapi juga tetap maksudnya ada review ya, kayak kemarin dia bilang maksudnya review tiap 3 bulan. Selebihnya lu mau data masuk, driven. Nggak masuk, dia lebih ke goalnya apa. Lu mau kerja di rumah, di cafe selama ada internet, your boss knows bahwa lu kerja gitu. Jadi ya sebenarnya kayak Rene tadi bilang, semuanya tuh menjadi satu kesatuan. Nggak bisa bahwa kita hanya, yang saya selalu bilang bahwa jangan mikir kantor yang fun itu hanya interior gitu kan. Orang banyak kan bisa Google kan nanti kan lihat kantor Google, kantornya Facebook, kantornya Sapos. It's not only ini, tapi rohnya tuh benar-benar dari semua karyawan yang bekerja. Alright, Yoris, saya harus closing dulu di segmen ini karena dari tadi banyak gangguannya. Dan setelah ini saya akan mengundang Mbak Sinta. Dia ini adalah Head of HR dari Nutrifood yang make all this, yang ngebolehin semua ini terjadi. Don't go anywhere. Yang beda dengan yang lain adalah di kantor ini adalah kita benar-benar bebasin karyawan untuk bikin kegiatan atau employee event yang benar-benar pakai ide-ide gila mereka. Jadi benar-benar kalau karyawan tuh dikasih kebebasan untuk berkreasi, untuk pikirin ide-ide gila tuh bisa muncul.